Halo, saya Chandra dari GP Racing Indonesia. Di akhir musim 2021, Maverick Vinales akan meninggalkan Yamaha walaupun kontrak resminya berlaku sampai 2022. Tentu ini akan menyisakan satu kursi lagi yang akan diperebutkan oleh beberapa pembalap. Namun menurut saya pribadi yang paling pantas untuk mengisi slot peninggalan Maverick Vinales adalah Franco Morbidelli. Bisa disimpulkan kenapa saya sangat yakin dengan Franco Morbidelli, karena kita ketahui musim lalu di mana dia bisa mengumpulkan 3 kemenangan dan 5 podium secara keseluruhan. Tentu ini akan menjadi pertimbangan yang cukup matang sih bagi Yamaha, karena ya dengan motor yang notabene bukan unggulan dan Morbidelli bisa melakukan sesuatu yang lebih, terlepas dari musim ini yang performanya sedikit mengalami penurunan karena beberapa kali dia alami entah crash atau terlibat kontak dengan pembalap lain, dan yang terakhir justru dia cedera dan harus absen selama satu seri, yang maksudnya satu seri di paruh musim pertama. Lanjut ke Petronas Yamaha SRT. Untuk musim depan mungkin kita bisa melihat Raul Fernandez dengan Toprak Razgatlioglu. Kenapa saya memilih dua kandidat tersebut? Ya karena mengikuti rumor terakhir, karena Yamaha sangat tertarik dengan jasa dari rookie yang sensasional tersebut, di mana sejauh ini Raul Fernandez telah mengumpulkan 3 kemenangan dan 6 podium secara keseluruhan. Dengan demikian tentu ada yang harus diselesaikan dari kontrak Raul Fernandez yang telah diikat dengan KTM, karena 500.000 euro itu bagi Yamaha tidaklah berat, karena kita ketahui sendiri Maverick Vinales memiliki gaji yang hampir 2 kali lipat dari angka tersebut. Keputusan Maverick Vinales yang memutus kontraknya 1 tahun, tentunya sebagian dari gaji Maverick Vinales yang telah dibayarkan akan dikembalikan ke Yamaha. Di Pata Yamaha Brick World Superbike, di mana dia telah mengumpulkan 1 kemenangan dan 7 podium secara keseluruhan. Dia juga nggak terlalu jauh dari Jonathan Rea yang saat ini berada di klasemen pertama dengan selisih ya sekitar 20 poinan ya. Tentu ini akan menjadi sangat penting karena akan menjadi pembalap Turki pertama yang tampil di era MotoGP. Selain itu mungkin nanti kita akan melihat bagaimana kontrak antara dua raksasa minuman berenergi, Red Bull dan Monster. Kalau itu menurut saya tidak akan menjadi masalah, karena kita tahu sebelumnya Jorge Lorenzo memutuskan pensiun di akhir 2019, lalu berpindah ke Yamaha menjadi test rider mereka. Lorenzo yang awalnya melekat dengan Red Bull, dengan gampangnya berpindah ke Monster Energy. Jadi saya berani katakan never say never in MotoGP. Kemudian kita akan bahas Maverick Vinales. Sesuai rumor terakhir, dikabarkan Vinales akan merapat ke Aprilia dan bertandem dengan Alex Espargaro, di mana Alex adalah teammates pertamanya di MotoGP waktu bergabung di Suzuki dulu ya, 2015 dan 2016. Tentu ini sedikit menarik karena Maverick Vinales akan mengendarai motor yang benar-benar berbeda dari yang ia tunggangi selama 7 tahun terakhir ini ya di MotoGP. Kita ketahui sendiri Aprilia adalah motor yang belum sesempurna Yamaha, Ducati, KTM maupun Suzuki. Namun progres mereka telah ditunjukkan musim ini dengan Alex Espargaro yang cukup konsisten finish di 7 besar dan hanya 2 kali DNF, 1 masalah teknis dan satunya karena dia crash. Tentu ini bisa menjadi modal kuat untuk Maverick Vinales dan dorongan ekstra untuk mengembangkan ataupun menyempurnakan RSGP tersebut. Ya saya yakin untuk line up Aprilia, Alex Espargaro dan Maverick Vinales.
Sudah dipastikan kalau salah satu slot yang pasti akan diambil oleh adik dari The Living Legend Valentino Rossi, ya Luca Marini. Luca Marini sendiri ini ya untuk musim perdananya sejauh ini masih belum optimal karena dia masih terlalu sulit dengan kondisi tubuhnya, juga sulit untuk beradaptasi, dan masih banyak lagi. Dan untuk torehan terbaiknya adalah finish ke 12, mungkin sebanyak 3 kali seingat saya. Jadi untuk Luca Marini sendiri kemungkinan besar tahun depan juga akan mendapatkan Desmos edisi GP22 ya. Jadi kurang lebih satu Desmos edisi dengan support full factory. Kemudian yang slot kedua akan mendapatkan Desmos edisi GP21. Kemungkinan slot tersebut akan diisi oleh Marco Bezzecchi, karena kita juga tahu potensi yang paling meyakinkan dari VR Academy dari kelas Moto2 adalah Marco Bezzecchi, di mana dia musim ini telah mengoleksi 4 podium. Walaupun kita ketahui sendiri bagaimana dominasi Red Bull KTM Maju sangat mengerikan, namun Bezzecchi bisa di belakang mereka. Oke, yang terakhir Valentino Rossi. Ya saya pribadi penggemar berat Valentino Rossi ya. Cuma kalau kita lihat dari hasil musim ini dalam paruh musim pertama, capaian dari seorang The Doctor ini benar-benar jauh dari kata baik, karena hanya 1 kali finish di 10 besar, 3 kali DNF, dan sisanya berkutat di posisi 11, 12, dan 14. Ini benar-benar menjadi musim terburuk bagi Valentino Rossi di kelas MotoGP, seiring dengan faktor umur yang terus mempengaruhi kondisi fisiknya juga, terutama ya. Juga karena meski begitu jika dilihat dari sisi positifnya, Valentino Rossi ini nampak meningkat dari segi catatan waktu. Seperti dari seri ke seri yang telah berlalu musim ini, catatan waktu Valentino Rossi selalu meningkat dibanding musim-musim sebelumnya. Namun kendalanya adalah Valentino Rossi hanya mampu memperbaiki catatan waktunya, sedangkan para rivalnya bisa lebih cepat dari. Juga karena level MotoGP yang musim ini benar-benar meningkat, jadi membuat Valentino Rossi sedikit keteteran ya, bukan sedikit lagi sih, benar-benar keteteran musim ini. Bahkan untuk menembus zona poin harus bersusah payah begitu. Jadi untuk musim depan kemungkinan besar Valentino Rossi akan memilih pensiun, karena seperti yang telah Valentino Rossi bilang, jika keputusan masa depannya bergantung pada hasil musim ini. Dan kita bisa menyimpulkan sendiri jika musim ini benar-benar jauh dari harapan Valentino Rossi.